kejadian yang aku hadapi dulu waktu remaja, aku aplikasikan rasa sakit yang aku rasakan kepada karakter ini, dan aku bangunlah sebuah dunia di mana rasa sakit itu bukannya aku berusaha hadapi dan maafkan orang-orang yang telah menyakiti aku, tapi kalau di kasus Jessica, dia tidak memaafkan, dia dendam dan akhirnya menjadi sosok antagonis gitu. Cinta sendiri pernah nggak nih? Bukan pernah main ya, enggak ya, tapi pernah nggak dihubungin atau ditelepon sama Judol nih? No, karena pertama aku sangat baik dalam menjaga data pribadi aku. Aku ngerasa bersyukur banget bisa kerja sama Mbak Rike dan Keanu, karena kita bertiga memang beda banget ya dari kepribadian dan juga tingkah laku. Tapi surprisingly, mungkin kalian nggak percaya, mungkin kebanyakan dari kalian taunya Mbak Rike itu oneng dulu di Bajaj Bajuri kan, tapi Mbak Rike aslinya sangat-sangat serius orangnya. Halo Insertizen, welcome back to I Talk with me, Oki Alparesi. Apa kabar nih Insertizen ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pastinya I Talk selalu mengabarkan dan menghadirkan bintang tamu yang kece, yang ter-up to date juga. Ngomong-ngomong soal up to date, pasti Insertizen nggak pengen ketinggalan. Sama nih kayak saya, nggak pengen ketinggalan menyaksikan film-film terbaru Indonesia. Apalagi Indonesia nih luar biasa sih, filmnya ada aja gebrakan setiap tahunnya. Dan hari ini saya menghadirkan seorang bintang tamu yang cantik, multi-talented, ya kan, bisa nyanyi, bisa acting, aduh pokoknya semuanya udah disabet sama dia. Nggak lain nggak bukan, ini dia Cinta Laura Kiel. Cinta, apa kabar? Thank you so much for coming loh. Thank you for having me. Seneng banget akhirnya bisa main ke studio ini lagi. Udah cukup lama aku nggak kesini. It brings back good memories. Dan apalagi hari ini partner ngobrolnya asik banget, ada Oki. Jadi I'm excited to talk about what we want to talk about today. Udah terlihat di kaosnya ya. Ini ada spill Agen Plus 62. Tapi sebelum kita spill, kita lihat dulu trailer berikut ini. Lu pasti udah ngitung kan, udah berapa lama kita dikardilkan sama institusi lain. Data Intel 1 Indonesia bocor! Ini saatnya Wallace bersinar. Tok, lu sama Marta ke lapangan. Kasus Judol kita terusin. Jangan merepotkan. Siap! Anjir, satu target masuk posisi. Kita harus bisa masuk pakai cara klasik. Kancil 2, ganti rencana. Di sini ada yang lebih buas. Tadi ada kalimat di sini ada lebih buas. Kita penasaran banget, sebenarnya film ini nih bercerita tentang apa sih, Cinta? Wah, yang lebih buas aku ya ternyata, nongolnya di ending banget. Ya, jadi film Agen Plus 62 ini adalah film yang buat aku excited banget. Tayangnya tanggal 3 Juli 2025 nanti. Dan film ini tuh bercerita tentang, bisa dibilang ini seperti komentar sosial yang terjadi di Indonesia sekarang, di mana banyak ketidakadilan terjadi kepada rakyat kecil, dan bisa dibilang ada bisnis gelap yang akhirnya membuat dua agen yang tadi kita lihat, yaitu Keanu dan Mbak Rike, harus mencari tahu ini bisnis gelapnya siapa sih yang mulai dan mereka mau menyebar kemana lagi. Dan di film ini mungkin untuk pertama kalinya teman-teman yang lihat aku berperan sebagai karakter antagonis yang bernama Jessica. Jessica ini bisa dibilang sosok yang confident, yang pinter, yang fashionable, dan mungkin kata kuncinya adalah cegil. Dia cegil abis. Dan dia memiliki bisnis salon. Bisnis salon? Tapi di balik bisnis salon ini ada bisnis gelap yang bisa dibilang memulai penyelidikan ini semua gitu. Jadi film ini memang komedi tapi ada dramanya juga, dan sebenarnya
apa ya, unsur komedinya yang bikin kita ngakak itu. Ngakak, iya agak susah memang ya. Apa ya, hanya suatu hal atau bisa dibilang satire untuk membuat orang tuh nggak tegang-tegang amat gitu. Padahal topik yang kita bahas bisa dibilang ya cukup real gitu, benar-benar terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Berarti untuk masyarakat Indonesia ini nggak terlalu sulit untuk mengikuti film ini ya, karena memang relatable lah gitu buat masyarakat Indonesia. Nah, kalau tadi ceritanya relatable sama masyarakat Indonesia, apakah karakter Jessica ini ada nggak sih relate-nya sama seorang Cinta Laura? Ada mirip-mirip nggak karakternya? Apakah sama-sama Cegil juga? Nah. Mungkin? Banyak orang ingin berasumsi bahwa karakter Jessica ini mirip dengan Cinta Laura Kiel yang sebenarnya. Tapi kalau menurut aku ya, kita berdua sangat berbeda. Kenapa? Jessica itu walaupun dia peran antagonis dan bisa bilang villain di film ini, jarang sekali saat kalian nonton nanti, kalian akan mendengar Jessica membentak seseorang atau memperlakukan seseorang dengan tidak baik. Malahan, dia tuh most of the time sangat sweet, sangat anggun, sangat kecewe-cewean. Dan itu yang membuat orang menurut aku terhipnotis oleh Jessica ya. Dia bisa dan mampu menggunakan femininitas dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sedangkan cinta yang asli mungkin memang dari dandanan orang menganggap aku feminin. Cuman aku tuh orangnya sangat tidak bisa basa-basi, sangat teramat real, nggak tahu bagaimana menggunakan mau itu penampilan atau bahasa tubuh aku untuk mendapatkan aku yang mau. Aku nggak bisa. Aku orangnya ya suka enggak. Kalau nggak setuju aku akan langsung berargumentasi, dan itu yang bikin kita berdua sangat beda. Tapi aku mau menambahkan, ada pengalaman pribadi aku yang bisa aku aplikasikan kepada Jessica. Kayak mungkin teman-teman yang udah ngikutin perjalanan karir aku kan tahu dulu aku sering dibully, mau itu online ataupun secara langsung. Dan tentunya waktu masih remaja dulu itu menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran aku, di mana aku mempertanyakan nilai diri aku, membuat aku nggak pede dan lain sebagainya. Jessica pun walaupun tidak diceritakan dalam film ini ya, aku bikin backstory di mana aku dan Mbak Dina, sutradara kita, bikin backstory di mana kita membuat Jessica ceritanya mempunyai masa lalu yang sangat gelap, di mana dia ditinggal oleh ayahnya, dan itu membuat dia merasa bahwa dia tidak cukup. Karena kenapa ayah gue tuh ninggalin gue dan ibu gue, apa yang kurang dari gue. Dan dari rasa sakit itulah hati Jessica membeku, dan akhirnya saat di usia dewasa membuat dia gila kekuatan dan ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia itu hebat. Dan itu semua berakar dari rasa sakit yang dirasakan di masa kecil. Nah, dari bulian yang aku hadapi dulu waktu remaja, aku aplikasikan rasa sakit yang aku rasakan kepada karakter ini, dan aku bangunlah sebuah dunia di mana rasa sakit itu bukannya aku berusaha hadapi dan maafkan orang-orang yang telah menyakiti aku, tapi kalau di kasus Jessica dia tidak memaafkan, dia dendam dan akhirnya menjadi sosok antagonis gitu. Memang kan kadang juga tuh pepatah mengatakan bahwasanya nggak semua orang tuh baik, ya kan? Tergantung gimana akhirnya masyarakat itu membuat mereka menjadi orang jahat akhirnya seperti itu. Nah, tapi tadi kamu bilang ada perbedaan karakter antara seorang Jessica dan juga Cinta. Susah nggak sih waktu itu Cinta mendalami karakter Jessica ini? Ya kayak aku bilang tadi, yang susah tentunya karena sebenarnya niat Jessica saat melakukan apapun beda banget dengan niat Cinta saat melakukan apapun. Tapi mungkin serunya menjadi Jessica, akhirnya aku bisa memerankan mean girls yang ada di luar sana. Karena kalau di kehidupan nyata kan aku ngerasa aku yang mendapatkan kejahatan dan bulian dari orang-orang yang ingin menyakiti aku. Kalau di film ini aku yang menyakiti orang lain, tapi karena akunya sendiri disakiti di masa lalu gitu kan. At the end of the day, orang yang menyakiti orang lain adalah orang yang pernah tersakiti kan. Jadi itu terus ada kesulitan sih karena nanti di filmnya ada scene di mana aku bisa berbahasa Mandarin. Dan aku bahasa Mandarinnya tuh belajar lewat Zoom dengan coach yang memang fasih bahasa Mandarin. Dan sutradara kita pun surprisingly Mbak Dina Jasanti memang juga sangat fasih bahasa Mandarin. Dan itu tuh susah banget. Aku udah pede datang ke set, tiba-tiba waktu take
belepotan. Oh. Tapi nggak tahu deh, nanti untuk teman-teman yang bisa bahasa Mandarin saat nonton Agen Plus 62 kasih tahu aku Mandarinnya cukup oke nggak untuk orang asing gitu. Kita lah makanya nonton bareng-bareng nanti ya. Nah, tadi memang ternyata banyak banget tantangannya ya. Kamu tuh harus menyesuaikan juga tadi salah satu karakternya dan harus belajar bahasa Mandarin juga. Nah, apakah karakter Jessica ini menjadi alasan kamu untuk mengambil acara atau project ini? Apa sih alasannya sebenarnya mengambil project ini? Jadi ada dua alasan kenapa aku ngambil project ini. Pertama, mungkin teman-teman nggak tahu, tapi di film Agen Plus 62 aku nggak hanya menjadi aktris dalam film ini, tapi juga executive producer. Wow. Jadi aku ikut terlibat di berbagai hal dalam film ini di luar hanya berakting di depan layar kaca gitu. Wow. Dan kenapa aku mau menjadi executive producer dan mengambil film ini? Karena aku percaya bahwa semua film karya wahana kreator itu selalu memberikan pesan yang positif dan juga berani membuat kritik sosial terhadap apa yang terjadi di negara kita gitu. Kalau dulu-dulu mungkin wahana pernah membahas pelecehan, pernah membahas hamil di luar nikah. Kalau di film ini kita membahas bisnis gelap yang ada di luar sana yang akhirnya membuat rakyat kecil semakin terpuruk gitu. Tapi dikemas dengan cara yang light dan fun gitu. Dan yang membuat aku indah banget nih dari film ini. Kalian merhatikan nggak bahwa peran utama kita yaitu Keanu dan Mbak Rike, memang mereka agen, tapi mereka bukan sosok-sosok yang susah digapai. Mereka bukan sosok-sosok yang sempurna. Mereka bukan sosok pahlawan yang ada di pikiran orang pada umumnya yang harus sempurna. Dan keindahan dari film ini menunjukkan bahwa ada pahlawan di dalam diri kita semua. Kita tidak harus luar biasa untuk membuat dampak. Selama kita punya keinginan dan mau berjuang, kita pasti akan bisa mendapatkan keadilan yang kita inginkan. So, everybody is a hero. You don't have to be special to be a hero. Wow, memang ternyata film ini nggak cuma menyuguhkan komedi aja Insertizen ya, tapi juga ada pesan-pesan sosial di dalamnya. Mungkin keluhan sosial dialami oleh masyarakat Indonesia yang akhirnya bisa dituangkan di film ini, bisa menjadi pelajaran juga buat masyarakat Indonesia gitu ya. Oke. Dan tapi selama syuting nih ada tantangan tersendiri nggak sih? Mungkin kita lihat kamu kan, mungkin pemirsa atau netizen di rumah taunya Cinta Laura itu sebagai aktris. Nah, sebagai eksekutif produser, apa sih perbedaannya, kesulitannya menjadi aktris dan eksekutif produser? Tentunya pressure-nya jauh lebih besar ya jadi executive producer, karena gimana caranya filmnya harus laku. Makanya main ke insert ke iTalk ya, biar semua pada nonton nanti nih. Exactly. How do we make our money back? Karena kan udah keluar uang MM-an, nggak mau dong rugi. You know what I mean? Itu pertama, tapi di luar dari itu, ini buat aku pribadi ya. Dulu kalau aku berperan di sebuah film atau series, aku hanya mikirin gimana performance aku sebagai aktris bisa bagus. Tapi sekarang yang aku pikirin adalah apakah kru-kru dan pemain di set bahagia, apakah fasilitas kita memadai, apakah scene ini dieksekusi dengan tepat, apakah semua hal teknis ABC ini sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi itu pikirannya di otak jauh lebih banyak dan yang kita pikirin jauh lebih banyak daripada diri kita sendiri. Dan tentunya karena ini project pertama aku sebagai executive producer, aku ingin semua orang bahagia. Karena kalau semua bahagia, semua sejahtera, pasti hasilnya juga mudah-mudahan akan memuaskan. Betul. Gitu. Kalau misalnya internalnya happy, nanti penonton di luar juga bakal berasa vibes happy-nya juga menonton Agen Plus 62 ini gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong ya. Ini kita nggak sabar banget pengen nonton. Kalau boleh tahu kapan sih memang ininya tayangnya? 3 Juli. 3 Juli ya. Harus banget nonton Agen Plus 62 di tanggal 3 Juli nanti. Ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak semua orang satu kampung, diajak semua ke bioskop. Karena memang benar-benar relatable banget ya pokoknya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak nonton ini aduh sayang banget bakal kelewatan gitu. Kalau aku mau tahu juga nih, kamu hubungannya nih dengan Keanu dan juga Mbak Rike Diah Pitaloka. Ya kan mereka di dua-duanya ibaratnya, kalau Mbak Rike kan udah lama nih di dunia acting gitu. Kalau Keanu kan emang kocak, lucu banget. Gimana cara kamu bisa membangun chemistry bersama mereka? Aku ngerasa bersyukur banget bisa kerja sama Mbak Rike dan Keanu. Karena kita bertiga memang beda banget ya. Dari kepribadian dan juga tingkah laku. Tapi
surprisingly, mungkin kalian nggak percaya, mungkin kebanyakan dari kalian taunya Mbak Rike itu oneng dulu di Bajai Bajuri kan, tapi Mbak Rike aslinya sangat-sangat serius orangnya. Serius abis, sampai pertama kali aku ketemu dia kaget. Terus dia juga memiliki intelek yang luar biasa tinggi, sehingga waktu kita lagi ngobrol serius, dia nunjukin, ini sistem yang udah aku bangun, ini rencana aku buat orang-orang di kabupaten sini untuk memudahkan hidup mereka. Aku kan juga, gelarnya ada banyak banget. Emang bener Mbak Rike tuh udah S1, S2, S3, banyak SS-nya lah. So ternyata kita nyambung banget saat ngobrol serius. Kalau Keanu kan emang anaknya ngelawak banget ya. Jadi ya yang tadinya Keanu malu dan takut sama aku, bukan takut digigit, tapi ya segan sama aku. Gara-gara kita syuting film ini, kita jadi lebih deket, dan dia sekarang udah berani ngomong kasar sama aku, udah jadi adek kualat. So I think film ini membuat kita lebih nyaman dengan satu sama lain, dan dinamikanya tuh seru banget. Karena Keanu bisa ngeledekin aku dan ngasih aku ide dengan berbagai body language dan kata-kata yang aku kasih di film ini, dan Mbak Rike temen ngobrol yang seru gitu soal hal-hal yang memang suka aku obrolin. Oh, jadi memang nggak ada kesulitan lah ya dalam membangun chemistry untuk film ini ya? Kesulitannya lebih di film ini kan aku melakukan beberapa action scenes ya. Dan kebetulan memang aku cukup memiliki pengalaman dengan scene action, karena sebelumnya aku melakukan sebuah series action yang dahsyat banget. Jadi waktu masuk film ini hanya dikasih 2 scene action, aku udah yang wah oke, gampang. Dan di film ini ada adegan fighting scene antara aku sama Mbak Rike. Sedangkan Mbak Rike kan ya itu bukan expertise-nya dia. Jadi mungkin kesulitan terbesar adalah saat scene kita berantem, gimana caranya jangan sampai aku tanpa disengaja melukai atau menyakiti Mbak Rike gitu. Iya. Karena kan memang mungkin Mbak Rike belum pernah lah ya gitu kan. Takutnya kan kalau misalkan memang udah expert, udah pernah, dianya belum siap, jadinya action beneran dan gitu kan. Dan dia itu juga lagi pengacara. Kalau kenapa dia digugat lagi sama Mbak Rike. Jangan sampai kekerasan ya dalam perfilman. Jangan sampai ya. Oke, tadi kita udah ngebahas soal film gitu yang udah kamu buat dan kamu bintangi juga. Kan Cinta juga kesibukannya nggak cuma jadi aktris aja gitu ya. Kamu juga punya charity project dan juga kamu punya beberapa bisnis juga, bisnis woman juga, dan banyak banget lah gitu. Nah, tapi kalau kamu sendiri nih kan kalau kita ngomongin Jakarta, kan kamu udah lama tinggal di Jakarta nggak sih? Dari kapan sih? Sejak aku balik dari Amerika sejak tahun 2019 sih. Jadi 2019. hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun udah di Jakarta. Nah, gimana sih kamu cinta dan Jakarta gitu? Kamu udah 6 tahun dan kamu juga berkarir juga di sini gitu. Gimana sih cinta melihat Jakarta sekarang? Aku akan ngomongin makro terus mikronya. Kalau kita ngomongin makro Indonesia secara luas ya, I love this country so much. Karena memang udah sering banget orang bilang negara ini beragam, budayanya macam-macam, orang-orangnya pun sangat berbeda dari pulau ke pulau. Dan itu memang fakta. Indonesia itu negara yang sangat unik, dan apa yang kita miliki nggak dimiliki negara-negara lain. Tapi semakin kesini aku semakin melihat perbedaan antara orang-orang yang tinggal di luar kota-kota metropolitan seperti Jakarta dengan Jakarta. Kalau kita misalnya ke tempat kota lebih kecil lah kayak Malang, atau misalnya kita ke Balikpapan, atau kita ke Jayapura, atau kita ke Ambon. People are a lot friendlier dan energi mereka itu lebih tenang. Tapi orang-orang di kota Jakarta aku ngerasa sudah sangat termakan stres, pressure, dan terlena dengan kehidupan kapitalis yang membuat mereka merasa bahwa ya apapun tujuannya itu harus mereka dapatkan, walaupun caranya nggak selalu baik atau benar. So I feel like sayang banget karena Jakarta itu sebenarnya kota metropolitan yang seru, tapi orang-orang sudah termakan values yang tidak baik. Iya. Waduh, jadi memang seperti Cinta bilang tadi, memang kehidupan di Jakarta ini kan ya nggak selalu indah-indah ya. Mungkin orang-orang ngelihat gitu ya kayak glitz and glamnya Jakarta gitu. Tapi kalau kita kembali ke film, ini kan memang salah satu mengangkat isu sosial juga. Banyak banget isu sosial yang berebak di masyarakat. Salah satunya judol gitu ya, judi online gitu. Cinta sendiri pernah nggak nih? Bukan pernah main ya, enggak ya. Tapi pernah nggak dihubungin atau ditelepon sama
judol nih? No, karena pertama aku sangat baik dalam menjaga data pribadi aku. Oke, that's great. Kalau ngomongin misalnya email address ya, itu aku punya beberapa. Karena ada satu yang memang khusus buat hal-hal yang sangat pribadi, misalnya perbankan dan lain-lain. Ada juga misalnya email address yang khusus buat spam. Terus aku nggak segampang itu naruh informasi aku, kayak nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kalau hari ulang tahun ya orang tinggal nge-google ya. Betul. Like sebagai public figure itu resikonya nggak bisa ditutupi. Tapi kalau data yang benar-benar berarti kayak nomor paspor, nomor KTP, itu aku sangat berhati-hati. Jadi untungnya dan mudah-mudahan jangan sampai sedahsyat apapun hackernya bisa menemukan data aku untuk ditelepon, mudah-mudahan enggak ya. Atau dipakai untuk yang enggak-enggak, aduh serem banget. Jangan. Yeah. Berarti tadi udah 7 step verifications ya, jadi nggak akan bisa membobol firewallnya Cinta Laura gitu. Nah, oke. Cinta, tadi kita kembali lagi kalau soal Jakarta, kamu udah 6 tahun di sini, udah banyak lah ibaratnya, apa yang bisa kita bilang ya, karya-karya udah kamu telurkan di sini gitu. Tapi menurut Cinta nih, tentang Jakarta, what is your favorite part of Jakarta? What I love about Jakarta is udah menjadi home buat aku ya. Jadi Despite macet dan ininya macam-macamnya ya? Walaupun kota ini tuh bikin stres banget, aku bersyukur bisa bekerja di kota ini. Karena kalau kita memang memiliki kemauan dan ambisi, banyak mimpi-mimpi yang bisa terrealisasi di kota ini. Tergantung kita mau membuat peluang buat diri kita sendiri atau enggak, dan tergantung seberapa keras kita mau bekerja. Karena banyak orang malas juga, tapi nggak apa-apa, saat orang lain malas kita akan ngeduluin mereka gitu. Oh, benar banget. Nah, tadi banyak orang malas, tapi kita harus lebih rajin daripada orang malas tersebut. Yeah. Ada istilah kata mengatakan Jakarta never sleep. Like New York dong, kayak New York. Yes, betul. Jakarta tidak pernah tidur. Ini gimana menurut Cinta dengan statement ini nih? I agree with that, karena ada beberapa hal dari Jakarta yang mengingatkan aku dengan New York. Pertama-tama banyak tempat-tempat yang buka sampai jam 3, 4 pagi, bahkan 24 jam. Dan emang aku ngerasa anak-anak Jakarta apalagi ya, mereka suka banget begadang. Aku sih nggak bisa ya, aku jam 10 udah dead. Tapi Jakarta bisa memenuhi kebutuhan semua orang, dari orang-orang yang sehat kayak aku sampai orang-orang yang memang suka tidur malam gitu. So it's true, that's true. Dan bedanya hanya mudah-mudahan di masa depan kesenjangan ekonomi nggak akan setransparan itu di kota ini. Aku harap pelan-pelan kalau misalnya ada gedung tinggi terus di sebelahnya ada perkampungan yang mungkin kurang baik, orang-orang itu bisa dibantu agar mereka pun bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Hopefully one day kesenjangan ekonominya nggak se-obvious itu. Karena sedih sih, kadang-kadang kan kita di Hotel Bintang 5, kita lihat view-nya, kita bisa lihat orang-orang yang kurang beruntung. Iya. Harus bisa disejahterakan gitu ya? Iya. Wow, luar biasa. Memang Cinta ini kepedulian sosialnya memang tinggi sekali gitu ya.